Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Alesta dari kelas S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar game teori tentang The Tale of the Extensive Plum. The Tale of the Extensive Plum adalah permainan yang dilakukan dalam bentuk ekstensif, digambarkan dengan pohon yang terdiri dari simpul yang dihubungkan dengan cabang. Sebuah pohon dimulai dengan simpul awal dan berakhir dengan simpul terminal. Not mewakili keadaan di mana pemain harus membuat keputusan, sedangkan cabang mewakili tindakan yang dapat diambil oleh pemain pada titik tersebut. Ada beberapa aturan pada pohon yaitu dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pertama, setiap simpul adalah penerus dari simpul awal, dan simpul awal adalah satu-satunya memiliki sifat tersebut. Jalur pohon yaitu A. Sifat awal, B. Diakhiri simpul terminal, C. Memiliki sifat bahwa simpul berurutan dalam urutan adalah penerus langsung satu sama lain. Jalur pertama dimulai dari not awal menuju not A, lalu not B, dan berakhir pada not C. Not terminal yang lengkap dan unik menggambarkan jalan melalui pohon, jadi tidak ada dua jalur yang dilintasi. 2. Setiap not kecuali not awal memiliki tepat suatu pendahuluan terdekat dan not awal tidak memiliki pendahuluan. Cabang mewakili tindakan yang dapat dilakukan pemain pada simpul keputusan dalam game dan memberikan label pada setiap cabang di pohon nama tindakan yang diwakili. 3. Beberapa cabang memanjang dari simpul yang sama mewakili label tindakan yang berbeda. Kumpulan informasi mewakili di mana pemain harus membuat keputusan. Kumpulan informasi adalah kumpulan simpul di mana pemain tidak dapat membedakan dalam membuat keputusan. 4. Setiap kumpulan informasi berisi not keputusan hanya untuk salah satu pemain. 5. Semua not kumpulan informasi harus memiliki jumlah penerus yang sama dan memiliki kumpulan label tindakan yang sama pada cabang yang mengarah ke penerus. Dan ini adalah contoh dari dalam permainan tawar-menawar ultimatum, yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Orang satu ingin menjual lukisan kepada orang dua. Orang satu tidak tertarik dengan lukisan itu dan tidak berharga. Sedangkan sisi pembeli, lukisan bernilai 100 US dollar. Jika lukisan dijual dengan harga antara 0 dan 100 US dollar, kedua pihak lebih baik daripada tidak dijual. Imbalan yang didapatkan yaitu jika diperdagangkan, maka penjual mendapatkan harga dan pembelian mendapat nilai jual beli lukisan. Definisi strategi dari persoalan di atas yaitu strategi pemain satu yaitu angka dengan asumsi berada di antara 0 dan 100. Ruang strategi untuk pemain satu adalah S1 sama dengan 0 dan 100. Strategi pemain 2 berasal dari ruang rumit dengan kumpulan informasi dalam jumlah tak terhingga. Strategi untuk seorang pemain adalah rencana kontingensi yang lengkap. Jadi strategi pemain 2 menentukan pilihan pemain 2 antara ya dan tidak. Secara formal, strategi pemain 2 dinyatakan sebagai fungsi yang memetakan penawaran harga dengan satu P kehimpunan. Selanjutnya, sequential rationality and segment perfection. Dapat dilihat dari gambar 15.1, yaitu terdapat beberapa hal mengenai perbandingan bentuk normal dengan ekstensif. Adanya perusahaan yaitu A. Pointial Extentran pemain 1 dan Ecolumbel pemain 2. Dengan keputusan apakah pemain 1 memasuki industri Incumbel atau tidak. Jika pemain 1
keluar, maka pemain 2 mendapatkan untung besar dan pemain 1 mendapatkan 0. Jika pemain 1 memasuki industri, pemain 2 harus memiliki apakah terlibat dalam pelang harga atau tidak. Jika perusahaan memicu pelang harga, maka kedua perusahaan rugi, dan jika incumbent mengakomodasi peserta, maka keduanya mendapatkan untung. Gambar ini menjelaskan bentuk ekstensif dan normal dari permainan pasar. Bentuk normal yaitu pemain memiliki dua keseimbangan nas strategi murni, yaitu 1A dan 0P. Dalam permainan ini memiliki strategi sebelum memainkan permainan, yaitu selanjutnya sequential rationality. Sequential rationality adalah konsep solusi strategi dalam teori permainan yang menuntut bahwa setiap pemain harus memiliki tindakan secara rasional mengikuti tindakan sebelumnya. Dalam hal ini, solusi strategi yang dihasilkan mengikuti prinsip-prinsip dasar rasionalitas. Solusi strategi yang memenuhi sequential rationality tidak selalu menghasilkan keseimbangan nas, kerana keputusan satu pemain bergantung pada keputusan pemain sebelumnya. Contoh, dalam pemain keputusan klasik, jika pemain pertama memilih opsi A, maka pemain kedua harus memilih opsi B. Jika pemain pertama memilih opsi B, maka pemain kedua harus memilih opsi A. Solusi strategi yang memenuhi sequential rationality dalam permainan ini adalah pemain pertama memiliki opsi A dan pemain kedua memiliki opsi B. Selanjutnya, subgame perfection. Subgame perfection adalah konsep solusi strategi dalam teori permainan yang memerlukan bahawa setiap tindakan dalam setiap subgame atau serangkaian not dan cabang di bawah setiap not dalam pohon juga merupakan bagian dari solusi strategi yang memenuhi sequential rationality. Dalam hal ini, solusi strategi yang dihasilkan memenuhi prinsip dasar sequential rationality. Di setiap subgame, solusi strategi yang memenuhi subgame perfection menghasilkan keseimbangan nas, dan semua subgame dan karenanya merupakan solusi strategi yang paling ketat. Contoh, dalam permainan klasik extensive from, di mana pemain pertama memilih antara dua opsi, lalu pemain kedua memilih antara dua opsi, dan akhirnya pemain ketiga memilih antara dua opsi. Solusi strategi yang memenuhi subgame perfection adalah pemain pertama memilih opsi yang menghasilkan hasil terbaik bagi mereka, yaitu opsi 1. Kemudian pemain kedua akan memilih opsi yang menghasilkan hasil terbaik bagi mereka, yaitu opsi 1. Kerana ini adalah subgame dari dua opsi yang menghasilkan keseimbangan nas. Akhirnya, pemain ketiga akan memilih opsi yang menghasilkan hasil yang terbaik bagi mereka, yaitu opsi 1. Kerana ini adalah subgame dari dua opsi yang menghasilkan keseimbangan nas. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.